Abu Hanifah rahimahullah itu mulai belajar agama di atas umur 30 tahunan. Dan beliau awal sebabnya mau belajar itu gara-gara beliau pernah sholat. Nah, beliau berdagang sutra di pasar di Irak. Beliau sholat, ternyata sholat yang gerakannya ada yang salah. Kemudian ditegur oleh seseorang. Lalu kemudian dia mulai pada saat itu tersentuh mengatakan, masa di umur seperti ini saya pun sholat aja masih salah. Maka gara-gara itu menjadi cambuk bagi beliau. Kalau tidak salah umur itu 35 tahun ya. Jadi cambuk buat beliau untuk mulai belajar agama. Dan saking giatnya belajar agama sampai menjadi salah satu dari ulama madhab 4 itu. Bahkan beliau terkenal Imam Abu Hanifah dari 4 ulama ini. Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan madhab Hanafiyah. Maksudnya orang mukmin tidak boleh puas dengan amal yang dia kerjakan. Kamu pergi haji enggak tahun ini? Enggak, saya sudah pergi haji 3 kali kok. Itu 3 kali sudah diterima belum? Kenapa harus dibanggakan? Kalau ada kesempatan haji sampai 10 kali, 100 kali, kenapa enggak dikerjakan? Kita tidak pernah tahu amal mana yang Allah sudah terima. Kamu Jumatan enggak? Saya dulu pernah Jumatan. Dulu. Kamu sholat malam enggak? Dulu saya pernah sholat malam. Tapi sekarang sudah sebulan saya enggak sholat malam. Subhanallah. Sekarang selama kau masih hidup bagaimana? Orang mukmin tidak pernah merasa puas dengan amalnya. Sibuk terus bagaimana dia menambah kualitasnya dan kuantitasnya. Kalau hari ini kita cuma sholat duha 2 rakaat, maka besok kita akan berusaha meningkatkan kualitasnya karena merasa khawatir jangan sampai kurang nih. Bukan itu yang dimaksud. Bukan orang yang pernah berbuat dosa lalu taubat, lalu sekarang beramal soleh, lalu mereka diikuti rasa ketakutan atas dosa-dosanya yang lalu. Bukan itu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah yang Allah puji, mereka adalah orang-orang yang berpuasa, sibuk terus dengan amal soleh, puasa, melaksanakan sholat, bersedekah, sedangkan mereka merasa takut jika amalan-amalan itu tidak diterima. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Jadi pesannya Nabi SAW sini jelas. Bagaimana seseorang mukmin itu kalau dia berbuat amal soleh, dia diikuti dengan rasa takut dan khawatir jangan sampai Allah tidak menerimanya atau jangan sampai dia kurang dalam melakukannya, sehingga semangat untuk terus mengerjakan ibadah itu ada karena dia masih belum merasa puas, terus saja dia berusaha. Kata para ulama, pada saat ayat kursi diturunkan pertama kali, maka ada ribuan syaitan yang terbakar. Ya, karena ini memang ayat yang sangat luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang membaca ayat kursi, ya, pada saat dia akan tidur, maka akan dilindungi oleh Allah dari syaitan sampai pagi, sampai dia bangun. Juga dalam habis sholat, pernah kita bahas, zikir habis sholat, kalau baca ayat kursi, tidak ada yang menghalangi antara seseorang dengan surga kecuali kematian. Siapa yang rutin membaca ayat kursi, kita dari habis sholat, baca ayat kursi. Tadi ayat kursi ini cuma 1 ayat, Al-Baqarah 255. Siapa yang baca itu habis sholat, tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali kematian. Tapi syaratnya baca ayat kursi setiap sholat 5 waktu. Lawan, jangan negosiasi sama syaitan. Walaupun di masjid ini syaitan marah sama saya karena saya bongkar kedoknya, tidak apa-apa. Tidak boleh negosiasi. Lawan, kalau dia sudah bisikin, tunda aja sholatnya, nanti aja sedekahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan tunda. Mungkin itu amal terakhir Anda. Mungkin kita melangkah mati habis itu. Itu amal terakhir, jangan disia-siakan. Setiap kesempatan emas amal soleh, kerjakan. Setiap kesempatan dosa, jauhi. Semaksimal mungkin. Karena kita khawatir jangan sampai itu adalah amal terakhir kita.